128. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwan akhwat yang Allah muliakan, alhamdulillah setelah 1 tahun kita libur kita bisa bersuak kembali bersapa kembali di kajian Majelis Taklim Kasab Mubtadi yang insyaallah kita akan istiqomahkan. Perjalanan kita sudah hampir 2/3 ya, karena sebentar lagi kalau sudah beres Mansubatul Asma itu udah beres, tinggal nanti kita murojaah dan kita mencoba praktek ya. Sekarang juga sudah saatnya untuk mempraktekkan. Baik, sebelum bahasan yang baru yaitu maf'ul li ajli halaman 128, barangkali kita murojaah sebentar. Dalam kajian nahwu yang harus diperdalam oleh kita itu adalah isim ya. Isim yang dia mu'rab atau isim yang dia itu punya jabatan-jabatan. Ada isim yang marfu, ada isim yang mansub, dan juga ada isim-isim yang majrur. Kalau sudah mengenal itu semua, maka kalau membaca ayat Quran atau hadis, tentukan atau perhatikan akhiran kata itu. Kalau dia domah misalnya, maka isim tersebut marfu. Kalau dia fathah maka isim tersebut mansub. Kalau kasroh berarti isim tersebut majrur. Nah, setelah tahu itu tinggal dihafalkan marfu'atul asma. Ada berapa itu? 7. Kemudian mansubatul asma ada berapa? 12. Terakhir majruratul asma ada 3. Itu kunci di ilmu nahwu. Kalau ilmu shorof itu harus dihafalkan, kalau itu wajib dihafalkan gitu. Kalau kunci di ilmu nahwu cukup pahami yang tadi. 7 marfu'atul asma, 12 mansubatul asma, dan 3 majruratul asma. Baik, kita coba menyebutkan dulu istilahnya ya. Yang 7 marfu'atul asma. 1 fa'il, 2 naibul fa'il, 3 mubtada, 4 khobar, 5 isim kana wa akhwatuha, 6 khobar inna wa akhwatuha, 7 tawabi. 7 udah beres. Sekarang lewat dulu ya yang mansub karena belum dibereskan, langsung ke majrur dulu. Majrur ada berapa tadi? 3. 1 majrurun bi harfil jar, 2 majrurun bil idofah, 3 majrurun bit tawabi. Nah, di akhir tawabi. Tawabi itu ada berapa? 4. 1 naat, 2 atof, 3 taukid, 4 badal. NATB, naat, atof, taukid, badal. Naat itu sifat ya. Naat itu sifat. Atop itu kata sambung. Bagaimana cara menentukan atop? Hafalkan huruf atop. Hanya berapa? Hanya 9. Hafalkan saja yang itu. Kalau ada huruf atop, nah itu berarti atop. 9 sebutkan. Wa, fa, summa, au, am, bal, la, lakin, hatta. Ya, lami teing libur setahun itu. Huruf atof hanya 9, berarti kalau menemukan naat, atof, yang atof, hafalkan yang atof hurufnya. Ja'a Muhammadun wa Zaidun, tidak ada wa kan ya? Nah, berarti itu atof. Atof ya. Taukid, tinggal kita lihat taukidnya. Kalau taukid lafdi itu diulang-ulang. Idhab, idhab. Ya, itu berarti taukid. Yang keduanya taukid. Naam, naam, itu juga taukid. Kalau diulang-ulang. Atau ada kata khusus. Nafsu, apa lagi ya?
nafsu, kullu, ajmaun dan sebagainya. Itu ciri taukid. Badal, kalau badal pengganti ya, pengganti. Biasa ada ciri-ciri khas badal itu. Setelah nama itu badal. Gelar badal, itu ya, itu badal. Baik. Itu yang dimaksud dengan tawabi. Nah, sekarang terakhir mansubatul asma. Ada berapa? 12. 12. 5 pertama apa? Maf'ul. Baik, 5 pertama dulu. 1 maf'ul bi. 2 maf'ul fi. 3 maf'ul li ajli. 4 maf'ul mutlaq. Terakhir 5 maf'ul ma'ah. Ma'ah simpan di akhir karena ma'ah itu dalam bahasa Indonesia tidak ada. Diulang, maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul mutlaq, maf'ul ma'ah. 5. 6 7 8 kan sudah dirumuskan. HTM 6 hal, 7 tamyiz, 8 mustasna. Mustasna 8. 9 10 yang ada di marfu yang itu cuman dibalik. 9 khobar kana wa akhwatuha. 10 isim inna wa akhwatuha. Nah, baru 11 yang celing dah naon. Nah, kata panggilan munada. Terakhir 12 pasti tawabi. Jadi tawabi itu masuk ke mana-mana. Marfu, mansub, majrur yang asma itu masuk tawabi. Nah, sampai di sini perjalanan kita kan di marfu sudah beres, di majrur sudah beres. Nah, sekarang di mansub, maf'ul yang kedua. Maf'ul ketiga kalau itu ya. Kita kan maf'ul bih, maf'ul fi gitu, maf'ul li ajli. Tapi di sini maf'ul li ajli dulu. Jadi kita bahas maf'ul li ajli. Baik, sebelum masuk ke maf'ul li ajli, ada yang mau ditanyakan seputar yang tadi, silahkan. Terus kata alar sionya. So, kalau ada bebas silahkan. Baik, kalau tidak ada, sekarang lihat poin nomor 2, halaman 128. Saya bacakan ya, yaitu maf'ul li ajli. Kalau maf'ul li ajli itu motivasi kita melakukan ya, bahasa gampangnya. Kalau kita belajar, apa motivasinya? Niatnya gitu. Jadi kalau kita tahu ini niat kita belajar ingin mendapatkan kecintaan, keridhaan Allah, cinta itu pasti masuk ke sini. Kalau maf'ul bi itu kan objek ya yang dikenai pekerjaan, itu maf'ul bi. Saya membaca Al-Qur'an, mana maf'ul bihnya? Quran. Karena dia yang dikenai membaca itu. Membaca apa? Oh, berarti ini maf'ul bi. Kalau maf'ul li ajli itu beda. Misal, saya membaca Quran karena Allah. Nah, karena Allah itu karena cinta Allah. Maka cinta kepada Allah inilah namanya maf'ul li ajli. Paham tidak sebelum ke sini? Jadi maf'ul li ajli mah motivasi kita, niat kita. Termasuk kita kenapa belajar. Kalau kita belajar karena ingin mendapatkan ridho, nah ridho itulah menjadi maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli gitu. Jadi li ajli karenanya gitu. Li ajli teh. Li ajlihi teh karena dia, karena itu. Makanya tujuannya itu begitu. Penyebab kita melakukan pekerjaan itu apa? Saya makan karena lapar. Perhatikan, saya makan karena lapar. Apakah lapar maf'ul bih? Bukan. Bukan.
Dan bukan yang dimakannya. Bukan dimakan itu. Kalau saya makan nasi, betul yang dimakan adalah nasi, berarti itu maf'ul bih. Kalau maf'ul li ajli itu alasannya, saya makan karena lapar. Kenapa makan? Tah, itu teh maf'ul li ajli. Kan jauh beda. Maf'ul bih ma objek, maf'ul li ajli ma alasannya itu. Alasannya. Karas ya. Kenapa saum di bulan Ramadan? Imanan. Imanan itu berarti maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli kan jauh. Jadi maf'ul bi dengan maf'ul li ajli itu sangat jauh. Nah, maf'ul li ajli itu begitu. Jadi sebab saya melakukan ini apa? Itu maf'ul li ajli. Jangan kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Kenapa membunuh anak? Takut miskin. Nah, takut miskin itu maf'ul li ajli gitu. Maf'ul li ajli itu gitu. Maf'ul li ajli mah jadi penyebab saja, penyebab kita melakukan pekerjaan. Makanya yang tadi cinta, benci, ridho itu kan pekerjaan hati. Maka beda dengan maf'ul bih. Kalau maf'ul bih mah itu kan benda ya. Saya membaca buku. Nah, buku kan benda. Saya memakan nasi. Nasi kan benda. Saya memukul Zaid. Zaid kan benda. Jadi artinya kalau maf'ul bih benda. Kalau yang ini maf'ul li ajli itu maksud tujuannya. Kenapa membunuh itu? Jadi kalau ada kenapa itu teh maf'ul li ajli. Kenapa membunuh? Apa yang dibunuh? Nah, itu berarti maf'ul bih. Pertanyaannya begitu saja. Jadi dalam bahasa Indonesia pun sama ya, sama. Tapi istilahnya lebih lengkap memang di bahasa Arab. Saya makan salak. Salak sebagai apa? Maf'ul bih. Saya makan salak karena diare. Karena diare berarti maf'ul li ajli. Kenapa makan salak? Diare. Oh, berarti itu. Kenapa? Itu berarti kan sebabnya. Sebab. Kenapa datang ke sini? Riweuh di imah. Riweuh di imah berarti maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli. Nah, paham yang itu ya? Baik, kita masuk ke bahasan. Bukan. Beda lagi. Objek makan yang penderita. Penderita. Ini mah justru apa penyebab melakukan itu? Kenapa menulis pelajaran tugas dari guru? Tugas itu berarti maf'ul li ajli. Jadi beda jauh antara objek antara maf'ul bih dengan maf'ul li ajli jauh. Tidak ada bagiannya, tidak ada. Masing-masing beda. Kalau maf'ul bih ingat, maf'ul bih itu yang dikenai pekerjaan. Maf'ul bih. Tapi kalau maf'ul li ajli itu sebab itu. Kenapa makan? Lapar. Kenapa minum? Haus. Nah, berarti lapar dan haus sebagai maf'ul li ajli. Nah, sekarang masuk ke bahasan. Al-maf'ulu li ajli sebab. Tuh sudah berikan judul ya. Sebab terjadinya perbuatan. Maf'ul li ajli adalah isim yang berfungsi untuk menjelaskan sebab. Nah, sebab beristabilo. Ini penting. Atau motif. Motivasi, motif. Jadi sebab terjadinya perbuatan itu apa? Makanya sering diartikan karena. Saya makan karena lapar. Saya minum karena haus. Saya belajar karena merasa bodoh. Nah, itu teh masuk ke maf'ul li ajli. Li ajli itu karenanya gitu. Contoh kita baca bareng-bareng. Shallaitu imanan billahi. Ingat maf'ul li ajli marfu mansub majrur. Maf'ul li ajli marfu mansub majrur. Mansub. Yang sedang kita bicarakan adalah yang mansub. Tanda mansub itu fathah. Baik. Shallaitu imanan billah. Mana yang mansubnya?
Imanan, beri garis. Imanan garis. Nah, inilah yang dimaksud dengan maf'ul li ajli, imanan. Nanti kalau ada pertanyaan, imanan sebagai apa? Oh, ini adalah maf'ul li ajli. Sholaitu, saya sholat, imanan karena iman kepada Allah. Imanan itu motif saya sholat, penyebab saya sholat. Nah, yang ini berarti. Jadi nanti kalau ada yang mansub di sini model begini, jangan disebut maf'ul bih. Beda begini, sholaitul maghriba. Sholaitul maghriba. Lihat di sini ya. Sholaitu, apa artinya sholaitu? Saya sholat. Nah, al maghriba. Ini kan mansub. Kalau mansub ingat yang 12. Ingat saja yang 12. Sekarang maghriba kira-kira sebagai apa? Saya sholat maghrib. Maf'ul bih. Sekarang tambahkan yang barusan. Sholaitu imanan. Imanan billah. Nah, ini kan mansub. Apakah ini masuk ke dalam maf'ul bih atau bukan? Bukan. Kalau ini jelas saya sholat maghrib. Sholat apa? Maghrib. Saya sholat karena iman. Sholat apa? Ada tidak namanya sholat iman? Dahaya, berarti jauh. Maf'ul bih dengan maf'ul li ajli itu sangat jauh. Tidak ada yang sama. Kalau yang iman itu bukan sholat apa? Kalau sholat apa berarti ini maf'ul bih. Kalau sholat itu imanan, karena berarti imanan itu adalah penyebab saya melakukan sholat. Nah, penyebab melakukan sholat itu namanya maf'ul. Nah, gitu. Dalam bahasa nahwu itu begitu. Maf'ul li ajli. Maf'ul li ajlihi. Ada yang mengatakan maf'ul lahu. Ini bukan bihi. Lah, tapi yang banyak li ajli ya. Yang banyak mengatakan itu maf'ul li ajli, bukan maf'ul lah. Walaupun nanti ada maf'ul lah namanya. Nah, jadi beda ya antara maf'ul bih dengan maf'ul li ajli. Sholaitu imanan. Saya sholat karena iman. Billah itu tambahan. Nah, beri tanda bulat karena. Nah, itu karena. Aku sholat karena. Jadi cirinya karena. Jadi kalau maf'ul li ajli itu ada arti karena ya. Maf'ul li ajli. Sholaitu imanan billah. Baik, kita teruskan. Kita baca bareng-bareng. Ataitu, tu diberi harokat tu. Ada di bawahnya. Ataitu di domah. Baik, saya baca dulu. Ataitul madrasata. Terus ikuti. Rogbatan fil ilmi. Ataitul madrasata rogbatan fil ilmi. Ata itu datang ya. Ata, hal ata kal hadisul ghasyiyah. Ata itu datang. Ata itu saya datang. Ata itu saya datang al madrasata ke madrasah, sekolah. Sekarang madrasata sebagai apa? Saya datang ke sekolah. Maf'ul bih. Ada tambahan rogbatan, cinta rogbatannya. Ataitul madrasata rogbatan. Saya datang ke madrasah rogbatan karena cinta. Fil ilmi atau apalah ke sana ya. Yang penting ada rogbatan di sini.
Nah, rogbatan kan mansub. Kalau mansub ingatnya 7, 3, 12. 12. Kalau melihat yang mansub. Kalau baca Quran, ada yang mansub nih, isim ingat. Isim yang mansub. Ingat 12. Kalau ada yang marfu, isim itu ingat yang 7. Kalau yang majrur cukup hanya 3. Jadi pikiran kita sedang baca Quran, ketika baca isim, tahap pikiran teh nu eta we 7, 12, 3. Seputar itu. Dan itu harus masuk satu di antara semua. Tidak semuanya bisa ini, bisa itu, jarang yang itu. Ada, hanya jarang. Biasa dipastikan satu. Contoh di yang paling gampang saja. Alhamdulillahi. Alhamdu marfu dia. Nah, ingat yang 7. Lillahi. Ingat yang 3. Robbi. Ingat yang 3. Terus wamra'atuhu hammalata. Ingat yang 12. Hatobi. Ingat yang ta. Jadi sistematika pikiran kita ketika baca Quran tidak lepas dari 7, 12, 3. Kalau sudah dikuasai itu udah mahir. Tinggal nanti kosakata. Kalau kosakata itu sering seiring waktu ya. Kosakata itu sering baca kitab, sering baca Quran, sering baca hadis, itu akan terus terlatih. Da ngahajam ngapalkeun kosakata mah hese nya. Mending sambil kita telaah Quran, nanti ada lagi gitu. Telaah hadis juga. Baik, sekarang di sini madrasata tadi sebagai apa? Maf'ul bi. Maf'ul ajlinya mana? Nah, rogbatan beri garis. Karena cinta rogbatan. Ingat, imanan dia masdar. Ciri khasnya ya. Masdar itu tasrif ke 3. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'al itu masdar. Ciri khas, ingat, ciri khas maf'ul li ajli dia masdar. Ciri khasnya itu masdar dan mansub. Imanan masdar dari amana yu'minu imanan. Rogbatan dari rogiba yargobu rogbatan. Rogban atau rogbatan. Terus kita baca lagi bareng-bareng. Zurtu aliyan. Hubban lahu. Tanwinkan. Hubban, tanwinkan. Ya, diulang. Zurtu aliyan. Hubban lahu. Zurtu aliyan hubban lahu. Yang mansub ada berapa? 2. 1, 2. Cukup apa? Yang maf'ul ajih yang mana? Hubban, garis hubban. Jadi kita jadi kepikiran gitu nya. Melihat yang mansuban ternyata harus berpikir 12. Zurtu itu dari zaro. Zaro yazuru ziaratan. Ziarah. Ziarah teh berkunjung. Zurtu aku. Tu itu akunya dina fi'il madi fa'ala fa'alu domir ananya fa'al tu. Kalau ini zurtu aku berkunjung, aku berziarah aliyan. Sebagai apa aliyan? Nah, kan maf'ul bi. Aku berkunjung kepada Ali. Zurtu aliyan. Tapi ada tambahan hubban. Apa hubban? Nah, cinta. Tambahan karena cinta. Lahu kepada dia. Hu teh kembali ke Ali ya. Aku mengunjungi Ali karena cinta. Kalau ditanyakan kenapa Anda mengunjungi Ali? Cinta. Nah, cinta itu berarti maf'ul ajli. Dan ciri maf'ul ajli dia masdar
dan mansub. Kan masdar ini hubban. Habba yuhibbu, ahabba yuhibbu, hubban. Hubban itu cinta. Itu ya, jadi mudah gitu. Kalau maf'ul li ajlih mudah. Mudahnya apa? Iya, ini dari masdar. Dan ini semuanya kan pekerjaan kolbu kita. Iman kan kolbu. Cinta kolbu. Pekerjaan hati gitu. Pekerjaan hati, af'alul qulub namanya. Pekerjaan hati. Jadi kalau maf'ul li ajlih pasti pekerjaan hati. Kenapa? Kan maksud atau sebab melakukan itu apa? Berarti kan pekerjaan hati. Kalau maf'ul bih benda gitu. Saya naik motor, kan motor benda tuh. Saya naik motor, berarti motor sebagai maf'ul bih. Tapi saya tambahkan, saya naik mobil karena hujan, karena takut hujan. Ada maf'ul li ajlih? Mana? Takut hujan. Takutnya, takut hujan. Nah, itu maf'ul li ajlih. Bisa ya membedakan? Bisa. Keur kieu mah kan pas baca Quran, aduh cenah ulang. Tapi kalau baca Quran nanti ada kitabnya di situ yang i'rabul Quran. Sekarang gampang sekarang, yang penting tahu oh ini maf'ul li ajlih. Nanti ketika baca i'rab Quran itu semakin hari semakin paham. Oh ini maf'ul li ajli, oh ini begini, oh begini. Jadi akan tahu nantinya dari tafsirnya. Yang penting kokohkan dulu istilah yang ini. Karena percuma kalau kita belajar i'rabul Quran di kitab yang itu, Syekh Ad-Darwish, kalau kita belum tahu istilah yang barusan. Fahami dulu. Kalau sudah paham, ketika kita sebutkan ini maf'ul li ajli, oh pekerjaan hati atau maksud melakukan sesuatu. Contoh yang barusan, zurtu aliyan hubban lahu. Nah, cirinya begitu saja, hubban. Hubban saja cukup. Zurtu aliyan hubban. Tapi untuk disempurnakan, cinta kepadanya, hubban lahu. Mahabbah boleh tidak? Boleh. Zurtu aliyan mahabbatan lahu. Yang penting dimansubkan. Mansub dan tanwin ya. Tanwin cirinya itu tanwin. Itu maf'ul li ajli. Terakhir kita baca dorobtul walada. Dorobtul walada ta'diban lahu. Dorobtul walada ta'diban lahu. Mana maf'ul li ajlihnya? Ta'diban. Eta walada jadi apa? Tuh, jadi dalam satu jumlah bisa maf'ul bih, bisa maf'ul li ajli, tergabung semuanya. Bahkan dalam satu jumlah kalau sudah faham, itu bisa semuanya masuk. Maf'ul bih ada, maf'ul li ajli ada, maf'ul mutlak ada, maf'ul ma'ah ada itu teh. Terus paham aya itu teh gitu. Dan cirinya mansub semuanya. Baik, darabtul walada ta'diban lahu. Tadi mana maf'ul li ajlinya? Ya, ta'dib itu artinya mendidik ya. Pendidikan, adab. Darabtul walada, aku pukul anak itu ta'diban karena pendidikan atau karena mendidik lahu bagi anak itu. Berarti kenapa saya memukul anak? Karena untuk mendidik. Mendidik itu maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli. Nah, lihat di keterangan yang dimaksud dengan maf'ul li ajli dalam contoh di atas adalah lafaz imanan, rogbatan, hubban, ta'diban. Lafaz-lafaz tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa? Mengapa Anda lakukan itu gitu Pertanyaan mengapa. Nah, oleh Ustadz Aceh ini bagus ditambahkan lafadznya. Lafad yang biasa jadi maf'ul bih. Nah, tinggal ini lihat. Kalau bisa difahami, hafalkan. Kita baca bareng-bareng. Hubban.
bugdon, ikraman. Atau biar gampang turun ke bawah saja, diulang. Hubban, ikraman, hayaan, syafaqatan, huznan, rahmatan, khaufan, bughdon, ihtiraman, ta'diban, imanan, farhan, syukron, hasadan. Nah, lihat artinya. Hubban apa? Ikraman, mulia, menghormat. Hayaan. Nah, misal, kenapa Anda tidak masuk di kelas? Hayaan. Nah, hayaan berarti maf'ul li ajli. Syafaqatan, kasihan. Kasihan atau iba ya. Iba. Saya memberi uang kepada pengemis itu karena iba. Nah, itu maf'ul li ajli. Syafaqatan ya. Huznan, sedih. Huzn itu sedih. La tahzan. Huznan. Tapi ingat, mansub, ingat, maf'ul li ajli itu mansub. Kalau tidak mansub dia bukan maf'ul li ajli. Rahmatan, kasih sayang. Allah memberikan rizkinya ke seluruh makhluk di alam dunia ini rahmatan, misal. Itu jadi maf'ul li ajli. Khaufan, takut. Khaufan, takut. Kemudian bughdon, marah. Bagusnya benci, garis miring benci. Kalau marah itu godoban. Godoban. Godob itu marah. Kalau bugdon, benci. Ihtiraman, hormat. Ihtiraman. Ta'diban, mendidik. Imanan, nah, man soma Ramadhana. Nah, imanan sebagai apa? Nah, itu jadi sekarang terjawab. Ramadhana sebagai apa? Man soma Ramadhana. Maf'ul bi. Imanan, maf'ul li ajli. Wahtisaban, maktub. Kan aya atop. Wah. Aya wah itu. Wahtisaban. Maktub, atop itu teh. Wa'na kan atop. Nah, itu atop. Nah, atop, maktub namanya. Farhan, gembira. Syukron, karena syukur. Hasadan, iri hati. Hasadan. Contoh dalam Quran, hasadan min indi anfusihim. Berarti dia hasud atau orang Bani Israil hasud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena hasud. Nah, karena kita artikan karena. Harus diingat ini semua kan masdar. Ini masdar semuanya. Cirinya masdar, kedua mansub. Mansub. Kan semuanya mansub. Bahkan kalau boleh kita tambahkan pekerjaan hati. Lihat kan, cinta, hormat, malu, iba, sedih, sayang, itu kan pekerjaan hati. Semuanya pekerjaan hati. Af'alul qulub bahasanya. Nah, terakhir lihat ketentuan maf'ul li ajli. Satu, maf'ul li ajli harus senantiasa menggunakan masdar. Garis stabiloan, masdar. Tadi kita pastikan. Kalau bukan masdar tidak bisa. Harus masdar. Kedua, maf'ul li ajli harus terdiri dari perbuatan yang ada hubungannya dengan hati. Disebut af'alul qulub. Beri stabilo, af'alul qulub. Kalau bukan pekerjaan hati, bukan maf'ul li ajli. Terakhir, untuk mencari maf'ul li ajli, tanya, mengapa? Mengapanya beri stabilo. Mengapa Anda hadir? Ingin mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan itu. Berarti itu masuk maf'ul li ajli.
Ah, beres kan nih? Ya? Mengapa itu limaza? Limaza. Mengapa? Li untuk maza apa? Untuk apa? Atau mengapa? Limaza. Untuk apa? Jadi maf'ul ajli itu tanyanya mungkin limaza. Kenapa? Mengapa? Kenapa? Sama untuk apa? Li untuk maza apa? Untuk apa datang ke sini? Untuk mendapat ilmu. Nah, berarti itu maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli. Semuanya beda-beda ya. Semuanya beda-beda. Itu yang disebut maf'ul li ajli. Jadi maf'ul li ajli itu semua yang berhubungan dengan pekerjaan hati dan digunakan masdar. Masdar. Misal, saya datang ke Makkah, misal. Saya safar ke Makkah. Kenapa safar ke Makkah? Contohnya apa? Kenapa ke Makkah? Nah, imanan billah. Berarti imanan sebagai maf'ul li ajli. Jadi intinya kalau ada pekerjaan-pekerjaan hati itu masuk ke maf'ul li ajli. Maksudnya pekerjaan hati ya hati. Cinta, benci, sayang dan sebagainya itu pekerjaan hati. Masdarnya. Apa kalau yang pekerjaan badan? Badan apa contohnya? Membaca. Kiroah. Kiroah kan pekerjaan badan. Pekerjaan apa kiroah? Mata. Kiroah. Kitabah menulis. Pekerjaan apa? Tangan. Ini badan. Gitu. Kalau yang dimaksud dengan maf'ul li ajli ada pekerjaan hati. Ingat selalu itu ya. Jadi pekerjaan hati, makanya disebut af'alul qulub. Makan, pekerjaan mulut dengan minum. Berjalan, pekerjaan kaki. Itu bukan af'alul qulub. Jadi maf'ul li ajli itu khusus ya. Khusus membahas tentang itu. Maka tanya itu limaza. Kenapa kenapa Anda menurunkan suaramu? Contohnya gitu. Kenapa Anda menurunkan tadi suaranya keras, sekarang diturunkan? Karena ada bapak saya. Saya hormat, saya malu. Berarti hormat ihtiraman, malu hayaan. Huban bisa. Itu contoh seperti itu. Intinya limaza saja. Limaza, kenapa? Limaza, kenapa Anda melakukan itu? Itu kalau ada jawaban dari limaza, kenapa? Ya insya Allah itu sebagai maf'ul li ajli. Limaza, mengapa? Ya beres tuh. Setengah jamnya. Mau diteruskan? Mau diendapkan dulu? Baik, endapkan. Buka Quran. Buka Quran. Nah ini yang saya maksudkan, kalau di daurah-daurah tertentu memang dipercepat, beres ini langsung ke berikutnya, jadi muter ya, jadi puter, leneng gitu ya. Tapi kalau satu-satu insya Allah praktekkan ke Al-Quran. Al-Baqarah 19, buka. Ini praktek ya, praktek Quran. Al-Baqarah 19. Tugasnya jangan kemana-mana, cukup cari maf'ul li ajli. Al-Baqarah 19.
Cirinya begini, maf'ul ajli tadi kan dia mansub ya, mansub, diambil dari masdar dan dia pekerjaan hati. Al-Baqarah 19. Sigana benten Quran. 19. Au kasayyibim minas sama'i fihi dzulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadarul maut. Sampai di situ. Udah sampai situ. Cari langsung saja kata mana dia sebagai maf'ul ajli. Jadi dia pekerjaan hati. Kenapa melakukan itu? Karena ini. Nah, udah bagus. Hadaro. Kebayang tuh hadaro. Hadaro itu takut, hadaro itu. Hadaro itu takut, hati-hati, takut di sini. Hadaro masdar. Hadaron asalnya. Sekarang pertanyaannya af'alul qulub di situ kan. Takut kan pekerjaan hati. Kedua, ini kan masdar dari hadiro yahdaru hadaron. Asalnya hadaron. Tapi dia diidofahkan ke maut. Ini mudhof ilaih boleh. Nah, kalau diidofahkan syaratnya tidak boleh ada tanwin. Hadarol mauti. Takut mati. Pertanyaannya, kenapa mereka memasukkan jari jemari ke telinga? Hadarul maut. Kan ada petir menyambar, langsung mereka menutup menutup telinga. Pertanyaannya, kenapa menutup telinga? Hadarul maut. Nah, ini yang dimaksud maf'ul. Nah, gitu praktek nanti gitu. Tapi kalau di i'rab Quran mah langsung tinggal di-download ya, yang punya ini download saja i'rabul Quran dari Al-Fatihah sampai Anas semuanya ada. Ada semuanya. I'rabul Quran. Sekarang mah tinggal belum ada rezeki beli kitab, tinggal download dari nama. Ngan masalahna maca masalahna udah. Iya. Terus di ini ya. Ada pertanyaan sampai di situ? Hadarul maut. Iya betul. Masdar dan mansub. Boleh tanwin langsung, boleh diidofahkan. Boleh tanwin, boleh diidofahkan. Oh, syuur. Nya, dosanya semua tinggal. Yaj'aluna asobi'a. Kan mansub. Yaj'aluna fi'il. Fa'ilnya domir hum. Asobi'a sebagai apa? Mereka menjadikan jari jemari mereka. Berarti sebagai maf'ul bih eta mah. Asobi'a maf'ul bih. Yang lainnya yang mansub tidak ada, udah itu. Yaj'aluna asobi'a. Asobi'a itu jari jemari. Dia mansub karena maf'ul bih. Mana fi'ilnya? Yaj'aluna. Mana fa'ilnya? Yang di dalam ini domir hum. Asobi'a sebagai maf'ul bih. Adzani majrur. Majrur ada huruf jar. Sawaiki majrur. Dan ada huruf jar, itu kan? Hadzaro, nah ini dia pekerjaan hati. Takut.
Al-mauti, mati. Berarti hanya ini saja. Semua masdar tapi pekerjaan hati. Kalau qara'a yaqra'u itu pekerjaan badan itu mah. Qiraah, kitabah itu kan masdar tapi dia pekerjaan hati. Pekerjaan badan. Ini mah semuanya pekerjaan hati. Buka Al-Baqarah. Masih Al-Baqarah 109. Al-Baqarah 109. Langsung cari 1 masdar, 2 mansub, 3 pekerjaan hati. Ta eta teh pasti maf'ul li ajli. Wadda di situ ya mulainya ya. Wadda katsirum. Langsung cari langsung ke maf'ul li ajli saja. Al-Baqarah 109. Nah, hasadan. Jelas hasadan 1 masdar, 2 mansub, 3 af'alul qulub. Hasud itu kan di hati. Ciri khas maf'ul ajli mah pekerjaan hati, af'alul qulub. Pertanyaannya limadza gitu kan? Kenapa ahli kitab ingin agar kita murtad gitu. Kan itu intinya ya. Kenapa ahli kitab menginginkan kita murtad? Apa? Limadza? Hasadan min indi anfusihim. Karena hasud yang ada di diri mereka sendiri. Nah, kehasudan mereka ya. Kehartas deh. Iya, paling kayak melihatnya itu dari mansubnya ya. Mansub. Dari arti itu. Terus. Ada pertanyaan? Baik, Al-Baqarah juga. Ayatnya 264. Al-Baqarah 264. Ingat, ambil di situ masdar, kedua mansub, ketiganya pekerjaan hati. Limadza gitu. Kenapa? La tubdilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi. Dah, itu. Sekarang mana? Langsung saja maf'ul li ajli. Nah, beri tanda. Teu naonnya Quran dicara-cara teu naon, kecuali Quran batur. Quran sendiri itu di ini. Nanti setiap pertemuan bawa Quran. Ya. Setiap pertemuan bawa Quran, siapkan patlot, stabilo, nanti di cirian. Dan tulis di bawah, di atasnya, ini maf'ul li ajli, misal. Ria'a, artinya ria. Ria'a artinya, ria itu pekerjaan hati, angger. Sekarang pertanyaannya, mengapa dia berinfak harta? Itu saja. Limadza? Kenapa dia berinfak? Ria teh ria sama ya. Hayang katingali. Dan itu masuk ke maf'ul li ajli. Jadi di Quran tuh begitu ya. Makanya Masya Allahnya ilmu ini tuh sejak zaman dulu. Hanya bedanya begini. Para sahabat itu tidak butuh belajar nahwu shorof. Nah, Pak Ade nah Abu Bakar, Umar, Utsman, tuh kudu diajar nahwu shorof. Ya, itu. Ketika mereka membaca ini, la tubtilu shadaqatikum, tahu mana fiil, mana fa'il, mana yang lainnya tahu. Ketika turun ayat itu langsung mereka sangat paham. Ayat kan hese.
Urang mengandalkan terjemah. Mengandalkan terjemah. Dan jangan biasakan nantinya ke depannya. Jangan mengandalkan terjemah. Gunakan ilmu nahu sorof ini ke sini. Kalau sudah tahu ini maf'ul li ajli. Berarti maf'ul li ajli itu pekerjaan hati. Berarti ini adalah penyebab, motif kenapa dia berinfak. Oh ternyata ria. Ternyata ria gitu ya. Kalau malahu itu hartanya. Mala marfu mansub majrur. No mansub. Ria'a maf'ul li ajli. Malahu ya. Mala hartanya sebagai apa mansub dia? Maf'ul bi. Dari mana? Dari yunfiku. Berinfak apa? Harta. Kenapa berinfak? Ria. Tuh kan beda. Kalau maf'ul bih itu kan benda ya. Berinfak apa? Harta. Mengapa berinfak? Ria gitu. Jadi beda. Jadi malahu maf'ul bih, ria anas maf'ul li ajli. Nah nulakna malah karena hu itu mudhaf ilaih malahu atau maluhu atau malihi ma'agna anhu maluhu wa ma kasab maluhu. Jadi fokusnya yang ininya malun dari malun harta. Malun harta. Aidomir ini sebagai maf'ul sebagai mudhof ilaih, sebagai mudhof ilaih. Malahu jangan hu-nya. Hu mah seolah-olah kelihatan marfu, jangan. Itu mah hu itu hu domir. Malun tambah huwa maluhu. Nah, kalau dari ria'a itu dari ro'a fa'ala. Ro'a yuroi ria'an atau ri'a. Ini teh masdar. Ria itu sama ya. Dari ro'a itu ingin dilihat. Bukan ro'a. Kalau ro'a melihat, ro'a ingin dilihat. Ria'an. Di sorop yang ini ya. Terus sebagai latihan. Al-Anbiya. Dua lagi ya. Al-Anbiya 84. Al-Anbiya 84. Sok cari ah. Kadenya bisa macok. Mun ora itu mau macok gitu. Al-Anbiya ayat 84. Wa atainahu. Cari. Nah, udah rahmatan. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang mansub cukup dua dulu ya. Kalau tidak maf'ul bih, maf'ul li ajli. Jangan yang lain, jangan melebar ke yang lain. Pertanyaan saya hanya dua. Apakah dia maf'ul bih atau maf'ul li ajli? Rahmatan itu maf'ul li ajli. Kan rahmat itu artinya apa?
Kasih sayang itu pekerjaan hati, af'alul qulub. Jadi coba oleh kita pelajari terus yang ini. Terakhir As-Sajdah 16. Ini baru Al-Qur'an ya, hadis juga ada. As-Sajdah 16. Sambil belajar membuka Quran kan, karena kita belum biasa melihat nama-nama surat kan sulit ya. Makanya sambil ini. Wah, langsung. Khaufan. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Jumlah apa? Sebelum ke sana. Yad'una itu isim fi'il huruf. Berarti jumlah mana fi'ilnya? Yad'una mana fa'ilnya? Di dalam ada waw. Waw itu sebagai domir, sebagai fa'il. Domir apa? Hum. Mereka berdoa. Jadi gitu kan. Hum itu mereka ya. Yad'una mereka berdoa. Rabba. Kenapa mansub Rabba? Maf'ul bi. Fi'ilnya yad'una. Fa'ilnya wawu. Di dalamnya wawu yaitu hum. Rabba itu maf'ul bi. Rabbahum itu maf'ul bi. Mereka berdoa kepada Allah. Rabbahum itu Allah ya. Mereka berdoa kepada Allah khaufan. Khaufan itu satu masdar. Dari mana tahu masdar? Ini di tasrif ya. Dari apa asalnya? Khaufa terus ya khaufu khaufan. Satu masdar. Dua mansub. Tiga af'alul qulub pekerjaan. Kan takut itu pekerjaan hati. Kenapa mereka berdoa kepada Allah? Nah, khauf. Tapi kalau al-khaufu misal marfu ya, itu jangan masuk ke sini. Karena maf'ul bi, maf'ul aja itu mesti mansub. Al-khaufu misal. Al-khaufu lillah. Eta mah mubtada eta namanya. Karena isim di awal jumlah. Takut itu kepada Allah. Nah, yang ini yad'una rabbahum khaufan. Mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan apa? Khaufan itu karena takut, maf'ul ajli. Wa tama'an. Tama'an, tamak teh bahasa Arab. Kenapa mansub? Ini sudah yang ini. Hah? Ada man'ut, ada ma'tuf ya, ikhtilaf ya. Man'ut, ma'tuf. Ma'tuf. Kan ada huruf atop. Mana huruf atopnya? Nah, wa. Jadi kalau ada huruf atop, bahasakan ma'tuf. Entong disebut dari maf'uli ajli, cukup yang pertama. Kan tamak itu kan di sini ya. Ketamakan itu di sini. Tetapi tidak disebut maf'uli ajli karena di sebelumnya ada huruf atof wawu. Kalau huruf atof berarti dia sebagai maf'ul sebagai ma'tuf. Toma'an kembali ke mana? Khaufan. Kalau khaufun jadi toma'un. Kalau khaufin toma'in. Jadi ari atof mah ma'tuf mah tergantung mengikutinya sebelumnya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Alhamdulillah. Cukup sampai di sini. Ya. Sebagai gambaran saja. Baik, kembali ke halaman berikutnya. Lihat 130. Halaman 130. Halaman 130 ada latihan. Latihan ini coba di rumah dipelajari ya.
Di rumah dipelajari, terjemahkan kalimat di bawah ini ke dalam bahasa Arab. Tapi jumlah fi'liyah ya. Tulis di atasnya jumlah fi'liyah, jangan ismiyah. Semuanya biar sama rata. Jumlah fi'liyah. Saya istirahat karena capek. Jangan nanya karena ya. Dah, karena itu sudah maf'ul capeknya. Aduh, saya makanya. Ya capek. Ta'ab. Ta'ab. Ta'aban. Atau begini sajalah. Buka kamus ya. Saya istirahat. Apa bahasa Arabnya? Istarahtu ta'aban, contohnya begitu. Pokoknya jumlah fi'liyah. Jangan disebut saya istirahat. Ana, jangan. Itu jumlah ismiyah itu mah. Langsung fi'il madi ya. Fi'il madi. Nomor 5, Nurjannah menangis. Jangan Nurjannah tabki. Tapi fi'il dulu. Tabki Nurjannah karena sedih. Nah, sedih cari tahu. Tadi ada huznan ya. Lihat di sebelumnya. Silahkan semampunya. Seperti yang kemarin di grup. Silahkan disebutkan. Tapi jangan sekaligus. Jangan sekaligus. Satu-satu ya. Tulis dulu soalnya, kan saya tidak bawa buku ya. Tulis soalnya langsung dijawab. Satu dulu, kalau sudah benar teruskan nomor 2 sampai terakhir nomor 10. Itu berakhir di hari Sabtu ya. Oh jangan Sabtu. Sabtu saya kan ngajar ya. Jadi sebelum Sabtu lah. Jumat jam 23.59 menit ya. Berakhirnya di situ sampai angka 10. Nah setelah itu nanti kita masuk maf'ul fih. Hadirin wa iman, demikian kajian nahwu yang harus yakini ya, diyakini itu ya kita berakit-rakit ke hulu dulu lah ya. Berakit-rakit dahulu, bersakit-sakit dahulu, berenang-renang kemudian. Sulit kalau kita ingin bersenang-senang langsung ya. Bersakit-sakit dulu. Kadang kita harus mengorbankan keluarga, kita mengorbankan waktu, kita mengorbankan pekerjaan, itu insya Allah akan menggantikan ya, yang lebih baik daripada itu semua, dan semoga Allah memberikan kemudahan, keistiqomahan, kesabaran untuk kita belajar ilmu bahasa Arab, di mana bahasa Arab adalah pengantar untuk memahami ilmu syariat yang luas. Demikian yang dapat kita sampaikan. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Hari ini hanya ini saja ya. Sorofnya satu depan lah.